Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode kelima. Dan sebelumnya, video ini akan disponsori oleh So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang wanita yang terlihat sedang panik lalu mencoba untuk menelepon seorang detektif demi sebuah bantuan. Wanita itu berkata, masalah kali ini sangatlah sungguh serius. Karena panik mendengar temannya menelepon meminta bantuan, detektif itu lantas dengan segera menghampiri kediamannya. Tetapi saat ia tiba di sana, detektif tersebut menemukan temannya telah tak bernyawa dengan nama dari Bruno yang terketik di layar komputernya. Dan inilah The Docker Affair, misi misterius yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Reddington yang baru saja datang menghampiri kediaman dari Herbie setelah ia mendapatkan permintaan bantuan darinya. Herbie yang saat itu baru saja selesai menidurkan anaknya mencoba membersihkan beberapa mainan berwarna pink yang membuatnya sudah cukup muak untuk menjadi seorang single parents. Tak lama setelah itu, Reddington bertanya apa maksud tujuan Herbie menyuruhnya datang ke sini. Herbie bertanya padanya apakah ia tahu tentang pembunuhan terhadap Hakim Dockery yang terjadi beberapa pekan lalu. Reddington mengaku ia belum mendengar kasus tersebut. Lalu Herbie bercerita jika apa yang orang-orang katakan adalah pembunuhan tersebut dilakukan oleh Paul Bruno Jr., anak dari Paul Bruno Senior, sang legenda mafia. Masalahnya adalah beberapa hakim memandang kasus ini sebagai kasus tertutup dan terbuka, sehingga Bruno Jr. menghubunginya untuk memintanya menjadi bagian dari salah satu tim forensik agar Bruno bisa terhindar dari jeratan hukum. Dan apabila memang ia mau menerima tawaran itu, maka Herbie pasti akan melawan NYPD. Karena menurut Reddington permasalahan ini cukup rumit, akhirnya ia menelpon Cooper untuk memberitahukan hal ini. Awalnya Cooper mengira Reddington akan kembali membahas tentang permasalahan Wujing. Memang Reddington ingin membahasnya, tetapi masalah ini harus mereka selesaikan terlebih dahulu sebelum mereka menghadapi masalah selanjutnya. Setelah menerima informasi dari Reddington, Cooper pun menjelaskan kepada rekan-rekannya terkait kematian dari Hakim Dockery yang diduga dibunuh oleh Paul Jr. Awalnya wrestler kebingungan mengapa mereka harus mengurusi kasus ini. Cooper bercerita jika salah satu rekan dari Reddington bernama Herbie yang pernah membantu mereka hendak dilibatkan ke dalam tim yang dibentuk oleh Bruno untuk membebaskannya dari jeratan hukum. Kebetulan saat itu Sia telah memiliki berkas dari detektif utama yang menangani kasus kematian dari Hakim Dockery, sehingga mereka langsung menginterogasinya. Detektif yang bernama Fleming itu mengaku jika timnya selama ini tak bisa menemukan bukti apapun yang menjerat Bruno. Bahkan apabila FBI melakukan hal yang serupa seperti yang mereka lakukan, maka FBI tak akan menemukan apapun. Mereka hanya menuduh Bruno karena Hakim Dockery pernah mengaku rumahnya diintai selama beberapa bulan olehnya setelah hakim sendiri yang memasukkan ayahnya ke dalam penjara. Di satu sisi, Robert Vesco pada akhirnya dipertemukan langsung dengan Wujing yang saat itu telah menunggunya. Memang Vesco belum mengenal siapa itu Wujing, dan ia langsung memperkenalkan dirinya sendiri serta menjelaskan jika ia sangat mengagumi Vesco sebagai salah satu suhu. Kemudian Wujing bercerita mengenai apa yang Reddington lakukan bersama para agen FBI yang membentuk suatu tim khusus untuk menangani kasus-kasus tinggi. Perlu Vesco ketahui, jika Martin Gerard, akuntan pribadi dari Reddington yang kini telah meninggal, pernah memberitahukan kepadanya terkait kerjasama di antara Reddington dengan FBI yang menguntungkan mereka. Reddington dengan sengaja menyerahkan rekan-rekan maupun asetnya sendiri kepada FBI dengan imbalan Reddington bisa mendapatkan jaminan kebebasan untuk dirinya sendiri. Termasuk Vesco yang pernah sengaja dimasukkan ke dalam penjara olehnya untuk melakukan suatu misi. Sehingga kini keinginan Wujing adalah mengajak Vesco bergabung ke dalam tim yang ia bentuk untuk melawan balik apa yang telah Reddington lakukan kepada mereka.
Kembali ke lokasi hitam, Cooper telah menerima laporan dari Reddington yang memberitahunya jika Herbie membutuhkan beberapa file dari mereka, sehingga ia ingin agen Sia Malik mendatangi Herbie untuk mengirimkan berkas tersebut. Karena kebetulan agen Dembezuma tak bisa bergabung bersama mereka akibat masalah kesehatan yang ia alami. Pada akhirnya, Sia sendirilah yang datang menghampiri Herbie. Saat pintu diketuk, terjadi sedikit momen awkward di antara mereka yang dimana Sia masih belum mau mengaku jika ia adalah salah satu anggota FBI. Barulah ketika Reddington memperkenalkan Sia padanya, Herbie pun mulai merasa canggung sekaligus terkejut saat FBI bisa memberikan sebuah kebutuhan yang ia butuhkan. Setelah itu, Sia berpamitan dan kebetulan Reddington pun harus menghadiri sebuah acara. Di lokasi hitam, akhirnya Ressler dan Sia sama-sama menginterogasi orang-orang yang pernah berkaitan dengan Hakim Dockery, termasuk orang-orang yang pernah ditangani olehnya. Masing-masing dari orang tersebut tak mau mengaku jika mereka mengetahui tentang pembunuhan tersebut. Bahkan cerita mereka bervariatif, tak ada yang sama dan selalu memiliki alasan berbeda ketika ditanya terkait keberadaan mereka pada tanggal 8 di saat pembunuhan terhadap Hakim Dockery terjadi. Karena hasil interogasi itu nihil, mau tak mau Cooper akan mengirimkan Ressler untuk mengunjungi Bruno senior di penjara. Sementara Sia mendapatkan telepon dari Herbie yang menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya. Sesaat Sia tiba, Herbie meminta Sia untuk berbicara secara pelan-pelan karena ia baru saja menidurkan anaknya. Kemudian Herbie memberitahu jika Hakim Dockery bukanlah orang yang menuliskan nama Bruno di komputernya. Setelah ia menelusuri lebih lanjut kematian dari Hakim Dockery, ternyata Hakim dibunuh dengan cara dicekik dan membuat sumsum tulang belakangnya putus sehingga tak mungkin Hakim Dockery mengetik nama tersebut. Karena jika sumsum tulang belakangnya putus, maka otomatis tubuhnya pasti akan langsung lumpuh. Karena Sia ingin melihat berkas tersebut, ia sengaja memancing Herbie untuk berbicara lebih lancang yang membuat anaknya langsung terbangun. Lalu Sia memanfaatkan situasi itu dengan memotret hasil pencarian yang dilakukan oleh Herbie. Di satu sisi, akhirnya Ressler bertemu dengan Bruno senior di penjara. Ia telah tahu maksud dan tujuan dari Ressler mendatanginya, sehingga Bruno senior langsung menegaskan jika anaknya tak membunuh Hakim Dockery. Lagian, jika mereka ingin membunuhnya, maka mereka pasti akan melakukan pembunuhan itu sebelum Hakim Dockery mengirim mereka ke penjara. Atau mungkin ia tak mengenal anaknya terlalu jauh. Mungkin saja Bruno Junior memiliki rahasia yang tak ia ketahui. Namun ia ingin menegaskan, Hakim Dockery memiliki seorang kekasih. Mereka sering memergokinya masuk ke dalam sebuah hotel di daerah Sussex, sehingga kemungkinan besar kekasihnya itu memiliki hubungan mengenai pembunuhan ini. Setelah Ressler maupun Sia melakukan tugasnya, mereka sama-sama pergi ke TKP untuk bertemu dengan detektif Fleming. Di sana detektif Fleming masih dengan pernyataan sikapnya bahwa tim yang ia bawa telah mencoba apapun untuk menjadikan sebuah bukti agar bisa menuntun mereka untuk mencari pembunuh dari Hakim Dockery. Tetapi tetap saja mereka belum menemukan apapun. Padahal ternyata salah satu anggota FBI datang menghampiri Ressler untuk menunjukkan sebuah surat ancaman yang dilakukan oleh ayah dari Emma, wanita yang tewas akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Anton Johnson. Namun Hakim Dockery selaku pemimpin pengadilan memutuskan Anton tak bersalah sehingga pada akhirnya mereka mencoba untuk mengkonfirmasi surat itu kepada orang tua dari Emma. Ayah Emma mengaku ia memang telah mengirim surat itu kepada Hakim Dockery karena selalu percaya jika suatu waktu ia pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Hingga saat ini ayahnya masih tak percaya kepada Hakim Dockery yang membebaskan Anton, pria yang telah membunuh putrinya. Padahal sangat jelas, saat itu Anton sedang bersama Emma memberikan tumpangan padanya. Ressler lalu bertanya di mana keberadaan mereka pada tanggal 8. Ibu Emma mengaku mereka sedang bersama-sama di rumah. Lalu ia memperlihatkan kalung pemberian Emma yang seharusnya dinamai oleh dirinya sendiri. Saat sedang berbicara, mata Sia tertuju pada sebuah pas foto berisi sebuah bunga. Lantas mereka bertanya, dari mana orang tua Emma menemukan bunga tersebut? Ibu Emma mengaku jika mereka mengambilnya di bekas apartemen milik Emma demi mengenang putri tercinta mereka. Dan baik Sia maupun Ressler sama-sama menyadari bahwa bunga itu mereka temukan juga di tempat pembunuhan Hakim Dockery. Akhirnya mereka meminta izin pada orang tua Emma untuk meminjam bunga tersebut sementara waktu. Di satu sisi, saat Reddington sedang membahas tentang rencana konstruksi yang sedang ia lakukan, tiba-tiba Vesco menghampirinya untuk mengajaknya berbicara. Vesco mengaku ia telah melakukan pertemuan dengan pria yang mengaku sebagai Wujing.
yang memberitahukan padanya jika Reddington telah melakukan kerjasama dengan FBI untuk mendapatkan keuntungan. Lalu Reddington sengaja mengirimkannya ke penjara. Dan saat itu Wu Jing berkata padanya, jika suatu waktu Wu Jing akan kembali mencarinya dengan aset yang jauh lebih besar untuk membunuh Reddington. Mendengar cerita yang Vesco katakan, Reddington terdiam lalu menyuruhnya untuk duduk bersama. Di lokasi hitam, Cooper dan Ressler sedang berunding terkait bunga yang menjadi kecurigaan mereka terhadap pelaku pembunuhan hakim. Lalu tiba-tiba Xia memiliki ide untuk meminta bantuan pada Herbie agar menganalisa bunga tersebut. Barangkali ia bisa membantu mereka karena Herbie ahli dalam forensik. Akhirnya memang mereka menelpon Herbie. Xia sengaja menyalakan speaker agar semua rekannya bisa berbicara dengan Herbie. Tetapi ketika mereka menjelaskan tentang penemuan bunga tersebut dan meminta bantuan pada Herbie agar menganalisanya, ternyata Herbie tak bisa melakukannya sekarang juga. Karena kebetulan saat ini ia hendak pergi untuk menghadiri acara turnamen sepak bola. Terlihat Herbie sedang melakukan stretching sebelum ia pergi untuk bertanding. Meskipun begitu, Herbie meminta kepada Xia untuk memotret bunga tersebut padanya. Dan saat Herbie melihat bunga itu, ia merasa bunga tersebut sedikit berbeda dengan bunga yang pada umumnya. Kemungkinan besar bunga itu telah disemprot oleh sebuah zat kimia. Sementara itu, Anton terlihat sedang membawa seorang wanita ke dalam rumahnya. Wanita itu mengaku sangat terkagum dengan segala interior yang ada di sana, termasuk beberapa koleksi wine yang Anton miliki. Dan Anton mengaku bahwa semua aset ini adalah kekayaan dari ayahnya. Dan saat wanita tersebut sedang menikmati pemandangan kebun kediaman Anton, tanpa ia sadari minuman yang tengah digenggamnya itu telah Anton racuni terlebih dahulu. Sehingga wanita itu tiba-tiba tak sadarkan diri, lalu Anton langsung membawanya ke kamar. Namun sebelum Anton mengeksekusi wanita tersebut yang telah tak sadarkan diri, ia mendengar suara bel dari rumahnya berdering. Lantas Anton membuka pintu dan ia di-HBD-kan oleh kedatangan dari Xia beserta Riz yang ingin berbicara dengannya. Awalnya Anton menolak untuk menerima mereka. Tetapi karena ia tak ingin membuat agen FBI curiga, akhirnya ia mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Tak lupa Anton membersihkan sisa minuman yang ia gunakan kepada targetnya. Lalu saat Anton bertanya terkait bantuan yang ia bisa berikan kepada mereka, Ressler terpaku pada bunga yang sama persis dengan bunga yang ada pada TKP serta kediaman dari Emma. Lantas Ressler berjalan sejenak mengelilingi taman. Ketika ia sedang berjalan, Ressler mendapat telepon dari Herbie yang baru saja menyelesaikan penyelidikannya. Dengan nada terburu-buru dan terkejut, Herbie memberitahu bahwa semprotan yang berada di bunga tersebut adalah kandungan nitrogen. Tetapi nitrogen yang digunakan sangat berbeda. Herbie mungkin merasa salah. Tapi ia yakin nitrogen alami yang ada di dalam bunga tersebut tumbuh dari jasad manusia yang telah mengalami pembusukan. Ressler bisa melihat taman bunga lili itu melingkar di kediaman Anton. Dan semua kecurigaan berakhir ketika Xia mendengar erangan dari suara wanita. Ia langsung mengajak Anton untuk melihatnya. Dan ketika Xia hendak menyuruh Anton menyerah, ternyata Anton melawan. Dan beruntungnya saat itu Ressler berhasil menghentikannya. Kemudian mereka langsung membawa Anton ke kantor untuk diinterogasi. Awalnya Anton enggan mengaku ia telah membunuh Hakim Dockery, karena menurutnya Dockery adalah wanita spesial. FBI ternyata menemukan 3 jasad wanita di taman properti milik Anton dan salah satunya adalah Emma beserta ibunya sendiri. Anton mengaku, ibunya memang tak pantas untuk hidup setelah ia meninggalkannya sendirian. Sementara Dockery, wanita yang tak menganggapnya sebagai seorang aneh, Hakim Dockery baginya adalah obat untuk segala penyakit yang ia miliki. Namun saat ia membunuhnya, semua itu terpaksa ia lakukan. Lalu scene memperlihatkan momen mesra yang terjadi di antara Anton bersama Dockery. Ketika Anton sedang mengambil sesuatu, Hakim Dockery mendapatkan telepon dan tak sengaja menemukan kalung milik Emma di laci milik Anton. Penemuan itu lantas membuat Dockery shock sehingga langsung meninggalkan Anton dan kebetulan Anton menyadari hal itu. Ia dengan cepat menghampiri kekasihnya. Sesaat sebelum Dockery mendapatkan bantuan, Anton datang, mencekiknya lalu membunuhnya. Ternyata Anton sengaja mengetik nama dari Bruno agar namanya tak terdeteksi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Vesco yang kembali datang menghampiri Wu Jing. Ia menceritakan tentang Reddington yang secara belak-belakan mengaku telah melakukan itu semua padanya. Tetapi apa yang Reddington katakan sangat menyakiti hatinya. Sehingga ia bertanya kapan balas dendam yang akan Wu Jing lakukan terjadi. Karena ia siap untuk membantunya.
Dan pembahasan mengenai series The Blacklist season 10 episode ke-5 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kembalinya hadirnya Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya series ini akan kami upload 1 minggu sekali berdasarkan jadwal tayang dari production house The Blacklist itu sendiri. Sehingga kalian harus menyalakan lonceng notifikasi agar selalu mengikuti perkembangan channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen terkait pembahasan dari series The Blacklist season 10. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.